Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin mengenai cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas apa itu Al-Hasib. Al-hasib. Apa itu al-hasib? Jadi secara bahasa artinya menghitung, mencukupkan, bantal kecil dan penyakit yang menimpa kulit. Menurut Imam Al-Ghazali, al-hasib bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah, karena hanya Allah lah saja yang maha mencukupi semua makhluknya dan diandalkan oleh seluruh makhluknya. Baik, setelah penjabaran tadi, meneladani Allah dengan sifat al-hasib itu dengan apa saja? Atau dengan contoh seperti apa? Jadi yang pertama, kita bisa lihat seperti halnya tenang dan tentram bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita terasa nyaman. Kemudian melakukan amal soleh semata-mata karena Allah taala. Dan kemudian melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Kemudian kita sekarang masuk ke sifat yang kelima, yaitu al-hadi. Pengertian al-hadi itu sendiri secara etimologi atau tata kebahasaan, kata al-hadi diambil dari akar kata hadaya, yaitu huruf ha, dal, dan ya. Ia dapat diartikan dengan petunjuk jalan karena ia selalu berada di depan memberi petunjuk. Tongkat bagi orang-orang tertentu misalnya. Orang buta dapat dikatakan sebagai al-hadi karena ia digunakan mendahului kakinya sebagai petunjuk kemana kaki harus melangkah. Selain itu, al-hadi juga dapat berarti menyampaikan dengan lemah lembut. Dari makna ini, terlahir istilah hadiah, karena hadiah biasanya disampaikan dengan kelembutan sebagai bentuk simpatik seseorang pada orang lain. Dari kata tersebut juga terlahir kata al-hadiyu, yang berarti binatang yang disembelih di Baitullah sebagai persembahan. Nah, untuk penjabaran dalam Al-Quran bisa dilihat di video di slide yang bawah. Bisa difahami ya. Kemudian meneladani Allah dengan sifat Al-Hadi. Seperti apa sih? Jadi yang pertama, meyakini bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Kemudian, meyakini bahwa agama merupakan petunjuk atau hidayah tertinggi. Dan yang ketiga, memberikan petunjuk pada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Masuk ke sifat yang keenam, yaitu terdapat sifat Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Jadi seperti yang terdapat di dalam video, penjabarannya Al-Khaliq secara etimologi berasal dari kata khalq atau kholako yang berarti mengukur atau menghapus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu, mengatur dan membuat. Jadi kata Al-Khaliq ditemukan 8 kali di dalam Al-Quran dan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata khalq dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 150 kali dan secara umum mempertegas kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Masih menurut Al-Ghazali, meskipun kata Al-Khaliq sama dengan Al-Bari yang berarti pencipta, tetapi keduanya memiliki makna masing-masing. Jadi kalau Al-Khaliq berarti Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu dengan ukuran yang ditetapkan. Sementara Al-Bari mewujudkan dari tidak ada menjadi ada saja. Sedangkan Al-Musawwir, zat yang memberi rupa. Kita masuk ke bahasan tentang meneladani Allah dengan sifat Al-Khaliq.
Dan Jadi, akhirnya seperti untuk yang terdapat dalam pertemuan contoh, kali ini kita sudah menginjak seperti halnya sifat menciptakan hal-hal baru yang lebih inovatif. Al-Asmaul Husna yang ketujuh Kemudian atau yang terakhir dalam meyakini bahwa Allah bahasan Subhanahu ini, wa taala yaitu pencipta sifat yang Al-Hakim. hakiki. Jadi untuk pengertian Al-Hakim itu sendiri, Al-Hakim berasal dari akar kata hakama yang terdiri dari huruf ha, kaf, dan mim. Ya, maknanya secara umum berarti menghalangi. Seperti halnya kata hukum yang biasanya digunakan untuk menghalangi penganiayaan seseorang pada orang lain. Selain itu, tali kendali yang digunakan untuk mengendalikan hewan di dalam bahasa Arab disebut dekan dengan hakamah. Karena seseorang yang mengendalikan hewan dapat menghalangi hewan yang bersangkutan untuk menuju arah yang diinginkan. Demikian pula kata istilah hikmah yang digunakan untuk sesuatu yang bijaksana, yang apabila diperhatikan, insya Allah seseorang akan selamat. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran, kata Al-Hakim terulang sebanyak 97 kali dan semuanya mengacu kepada sifat Allah. Al-Hakim dipahami oleh mayoritas ulama Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memiliki hikmah. Sementara hikmah berarti mengetahui hal yang paling asasi, baik dari sisi pengetahuan atau perbuatan. Selain itu, hikmah juga bisa diartikan sesuatu yang apabila digunakan, pelakunya tidak akan tertimpa malapetaka, melainkan dia tidak akan mendapatkan kebijakan yang besar. Untuk meneladani Allah dengan sifat Al-Hakim, bisa kita lakukan dengan memperdalam ilmu pengetahuan, kemudian bertindak profesional dalam hal apapun, dan bersikap bijaksana.